Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman dan Islam, dan lebih-lebih lagi nikmat sehat dan sempat. Karena dengan kesehatan yang diberikan itulah kita bisa hadir di masjid ini. Kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk hadir di masjid ini dengan kesehatan. Karena kalau semuanya sehat, insya Allah semua ibadah yang kita laksanakan akan baik. Tapi kalau badan kita lah sakit-sakitan, segalanya sakit, jangan nak makan, jangan nak begawi, ibadah saja kadang-kadang kita agak terganggu. Oleh karena itu, bersyukurlah kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kuliah subuh ini kita akan membahas tentang Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang pertama sekali diturunkan pada bulan suci Ramadan di Gua Hira di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat. Maka diterimalah pada hari ke-20 surat yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang isinya perintah membaca dan selanjutnya. Kemudian pada bulan suci Ramadan itu diturunkan ayat suci Al-Quran untuk apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran diturunkan itu supaya jadi petunjuk bagi manusia. Tapi kalau ada Al-Quran tidak jadi petunjuk bagi kita, untuk apa Al-Quran? Kita syukur alhamdulillah umat Islam ini hanya ada satu kitab yang menjadi petunjuk, berarti satu arah. Ada agama lain yang kitabnya lebih dari satu. Ada yang kitabnya 7. Mana yang mau dipahami? Mana yang jadi petunjuk? Kita hanya satu kitab suci, Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu kapan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk? Karena Al-Quran tidak semerta-merta menjadi petunjuk bagi kita umat Islam. Kalau Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk semua umat Islam, semua kita ini menempuh jalan yang lurus. Tapi Al-Quran itu menjadi petunjuk hudal linnas itu tentu bagi beberapa orang. Yang pertama bagi orang yang membacanya. Tidak bakal jadi petunjuk Al-Quran itu kalau tidak dibaca. Dan lebih-lebih di awal itu bukan baca sebenarnya. Al-Quran itu harus kita miliki. Karena tanpa memiliki tidak bisa baca. Mungkin di rumah kita semuanya ada Al-Quran.
Tapi ada juga orang yang di rumahnya tidak ada Al-Quran. Pas nak nikah ke anak, minjam Al-Quran, tetanggo. Pas nak nikah anak, minjam Al-Quran. Ada Quran tidak? Kati Al-Quran. Kalau Al-Quran saja tidak ada, mana mungkin dia akan membaca ayat suci Al-Quran. Berarti langkah pertama sebelum membaca itu harus miliki dulu Al-Quran itu. Harus ada Al-Quran itu. Dan ada lagi yang ada Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Waktu nikah dulu, maharnya itu 1 Al-Quran dan seperangkat alat salat. Mahar murah meriah. 1 Al-Quran dan seperangkat alat salat. Setelah 10 tahun, dia bangga. Ternyata Al-Qurannya masih baru nih di rumah itu. Masih dalam plastik. Pas ada tetangga nak minjam Al-Quran, nak nyedekah ke anaknya. Ada Al-Quran enggak? Ada Al-Quran aku masih baru nih, mulus nih. Ternyata masih dalam plastik. Al-Quran waktu dijadikan sebagai mahar saat pernikahan dulu. Ada Al-Quran. Kadang-kadang ada juga umat Islam ini yang memang tidak pernah sholat, sajadah saja tidak ada di rumahnya. Tidak ada sajadah itu tidak ada di rumahnya. Kalau ada uang numpang sholat, sajadah ada kati. Syukur-syukur kalau sajadah mahar dari pernikahan dulu masih tersimpan. Pas tanya ada sajadah ada, ada masih baru nih. 10 tahun yang lalu sajadah ini belum kotor-kotor, masih barunya. Ternyata sajadah dan Al-Quran itu masih dalam bungkus plastik. Artinya setelah sekian tahun Al-Quran tidak pernah dibuka, sajadah tidak pernah dibuka, seperangkat alat sholat itu barangkali ada kerudung, ada sarung, ada peci, tidak pernah dibuka. Disamakan dengan emas. Kalau maharnya emas, itu disimpan. Tapi kalau maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu harus dimanfaatkan. Jadi umat Islam itu masih banyak sebenarnya yang tidak sholat. Sebagai tandanya, ada sebagian umat Islam yang di rumahnya tidak ada sajadah. Masih banyak umat Islam yang tidak baca Al-Quran. Sebagai tandanya kadang-kadang untuk menyedekahkan anak atau untuk menikahkan anak, pinjam Al-Quran tetangga. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk itu ya harus miliki Al-Quran dan dibaca Al-Quran itu. Apakah sudah kita membaca Al-Quran itu dapat petunjuk? Belum tentu dapat petunjuk. Kalau kita baca basing-basing atau baca tidak ikhlas, mana mungkin kita dapat petunjuk. Jadi Al-Quran itu kita baca tartila. Kalau kita mau dapat petunjuk dari Al-Quran, Al-Qurannya ada, kita baca, tapi bacanya yang benar. Kalau orang salah baca Al-Quran tidak apa-apa, dapat pahala masih. Tapi kalau dia tahu itu salah, tidak dibenarkan, malah berdosa. Sudah tahu dia salah, tapi terus baik. Seharusnya tahu salah bertanya, sehingga yang salah bisa dibenarkan. Jadi miliki Al-Quran, kemudian baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, kalau kita rata-rata baca Al-Qurannya sendiri, tidak berjamaah. Tapi ada sebagian yang baca Al-Quran berjamaah. Dulu saya pernah tanya dengan teman saya yang memang rajin baca Al-Quran sama-sama. Saya tanya, baca Al-Quran kalau sendiri itu memang ada dalam Al-Quran. Fa'idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengarkan bacaannya itu. Wa ansitu la'allakum turhamun. Diam, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Berarti baca Quran itu
Ada yang baca Quran, dengarkan. Tapi kalau bacanya sama-sama, katian dengar. Tapi apa jawabnya? Baca dewek-dewek bempalo, apalagi baca sama-sama. Lain jawabnya ya. Lah padek pula jawaban mamang itu. Baca dewean be. Dapat pahala, apalagi bersama-sama. Itu menurut saya itu sama seperti santri di pondok pesantren yang sholat subuh 3 rakaat. Jadi dia tuh sholat subuh 3 rakaat. Pas sudah sholat subuh ditegur oleh kawannya. Wih, ngapa kau sholat subuh 3 rakaat? Sholat subuh tuh 2 rakaat. Apa kata dia? 3 rakaat be. Salah, apalagi 2 rakaat. Nah, itu jawaban. Mirip, saya rasa mirip lah dengan baca Al-Quran tadi. 3 rakaat be. Ustadz marah, apalagi 2 rakaat. Sama juga dengan wong bebonceng motor itu. Pas di stop polisi, dia bonceng 3, boti. Apa kamu bonceng 3? Karena 4 damuan. Jadi menurut saya yang seperti itu yang salah tambah salah. Seharusnya yang salah dibenarkan. Makanya kalau Al-Quran menjadi petunjuk, di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuknya. Termasuk membaca ayat suci Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinat minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dan salah. Jadi kalau kita memang membaca ayat suci Al-Quran dengan benar, kita hayati, kita bisa membedakan mana yang benar dan salah. Makanya kita baca Al-Quran itu dianjurkan, kalau sudah khatam Al-Quran 1 kali, untuk khatam kedua kalinya itu baca Al-Quran beserta terjemahnya. Sampai khatam. Jadi kita sudah khatam baca Al-Quran, barangkali sudah berapa kali khatam membaca Al-Quran itu. Tamat Al-Quran itu. Tapi boleh dicoba sekali-kali kita baca Al-Quran sampai khatam dari pertama sampai akhir dengan terjemahnya. Apa gunanya? Supaya kita paham. Kalau kita paham, mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi Al-Quran itu dimiliki, dibaca, kemudian dipahami. Apakah sudah dapat petunjuk kita miliki Al-Quran, sudah baca Al-Quran rajin, kemudian sudah memahami isinya? Belum tentu. Karena kalau mau dapat petunjuk itu, Al-Qurannya ada, rajin bacanya, memahami isinya, dan mengamalkan isinya. Baru insya Allah kita dapat petunjuk. Baca Quran rajin, memahaminya bisa, tapi tidak mengamalkan. Yang dilarang masih dikerjakan, yang diperintahkan masih ditinggalkan. Tidak bakal dapat petunjuk. Jadi dibaca, dipahami, dan diamalkan. Tanpa diamalkan, kemungkinan besar kita tidak akan dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kamu berada di bulan suci Ramadan itu, hendaklah kamu berpuasa. Puasa wajib. Jadi bulan suci Ramadan bagi umat Islam yang sudah kena kewajiban puasa, wajib puasa. Tidak boleh ditinggalkan walaupun satu hari. Berdosa. 1 hari meninggalkan puasa berdosa. Taulah sendiri, orang berdosa tempatnya di neraka. Oh, dosa aku kan kecil. Oh, tidak bisa. Namanya dosa, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Pahala kecil tetap dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kecil dapat ganjaran. Jadi kalau di bulan suci Ramadan, maka kita diperintahkan puasa.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana maridun, apabila ada di antara kamu sakit. Jadi dalam ayat itu sebenarnya sudah jelas semua itu. Apabila ada di antara kamu sakit, faman kana maridun aw ala safar, atau melakukan perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka boleh dia tidak berpuasa, tapi harus mengganti dengan hari yang lain. Jadi wong sakit boleh tidak puasa, tapi harus ganti. Wong dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi harus ganti. Tapi kewajiban puasa tetap melekat pada orang sakit. Kewajiban puasa tetap melekat pada orang yang safar. Kewajiban puasa tetap melekat pada orang yang melakukan perjalanan. Artinya kalau orang sakit, pagi-pagi tetap sahur, insya Allah dia bisa puasa. Kalau dia tidak tahan karena sakitnya, boleh berbuka. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu, apabila dia tidak sanggup, boleh berbuka. Tapi bukan tidak berpuasa. Besok nak jalan jauh, ke Jawa, bawa mobil, akhirnya malam tidak sahur. Tak boleh. Besok mengadakan perjalanan jauh, tetap malamnya makan sahur. Tetap paginya berpuasa. Sampai kita tahan. Lah siang tidak tahan lagi. Baru boleh berbuka. Bukan karena anak perjalanan jauh, pagi-pagi jam 7 sarapan lontong 2 piring. Wah, tidak boleh. Bulan puasa. Masa bulan puasa kita pagi-pagi sarapan lontong 2 piring. Kopi segelas, rokok 2 batang. Padahal bulan puasa. Wah, ngapa tak puasa? Aku ni nak jalan jauh. Wong nak jalan jauh, kewajiban puasa tetap melekat pada dirinya. Kapan dia boleh berbuka? Apabila dia tidak sanggup. Nah, ini kadang-kadang sebagian umat Islam yang salah paham dengan ini. Oh ya, aku nak jalan jauh, boleh tak puasa? Akhirnya tidak makan sahur. Pagi-pagi sarapan berat. Haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya? Ya karena wajib puasa pada pagi itu. Berjalan belum. Lah makan besar. Kenapa lagi makan besar pagi-pagi itu? Dengan alasan mau perjalanan jauh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan itu kewajiban puasa tetap melekat padanya. Dia jalan jauh, boleh membatalkan puasa, tapi kewajibannya tetap. Makanya harus diganti dengan hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Jangan karena jalan jauh boleh tidak puasa, lalu tidak diganti. Tidak bisa. Kewajiban puasa tetap melekat pada dirinya. Jadi tetap puasa. Lagi karena jalan jauh, boleh tidak puasa. Habis cerita, tidak bisa. Kewajiban puasa tetap melekat padanya. Makanya dia wajib menggantinya dengan hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tidak mampu ganti, dia boleh bayar fidyah. Memberi makan fakir miskin. Orang sakit, tidak bisa ganti puasa, sakit terus. Bayar fidyah. Artinya apa? Kewajiban puasa tetap melekat pada dirinya. Woi, wong nila tuwonian, tidak sanggup lagi puasa, dia bebas. Wah, tidak. Kewajiban puasa tetap melekat pada dirinya. Tidak mampu dia berpuasa karena sakit yang berkepanjangan, harus bayar fidyah. Memberi makan fakir miskin. Kadang-kadang kalau tuwonian ada aman tidak lagi puasa. Kewajiban puasa tetap melekat padanya. Makanya diganti dengan membayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu berikan kemudahan kepada kamu dan tidak berikan kesulitan. Dalam perjalanan tidak sanggup puasa boleh berbuka. Sudah tua boleh tidak puasa, tapi cukup bayar fidyah. Pekerja berat, kerja berat, aku tidak puasa. Akhirnya tidak puasa sepanjangan. Bayar fidyah tidak juga. Padahal kewajiban puasa ada pada dirinya. Dia kerja berat, tidak bisa berpuasa karena kerja beratnya
Tapi dia harus ganti dengan hari yang lain. Tidak mampu ganti, dia harus bayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu. Sempurnakan itu bisa 29, bisa 30 hari. Tidak ada puasa 28 atau 31 hari. 28, 29 atau 30. 28 tidak ada. Puasa itu 29 atau 30. Karena bulan Arab itu hanya ada 28 hari dan 30 hari. Bulan Arab tidak ada 29 hari dan 30 hari. Bulan Arab tidak ada yang 28 hari seperti bulan Februari kita. Bulan Arab tidak ada yang tanggal 31, tidak ada. Jadi ayyamam ma'dudat dalam ayat itu 29 atau 30 hari. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Sempurnakanlah bilangan puasamu dan besarkan Allah, agungkan Allah. Ala ma hadakum, atas petunjuknya kepadamu, la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Jadi dari rentetan pertama puasa diwajibkan. Karena kita wajib puasa, harus berpuasa, apapun alasannya. Tidak mampu, kita harus ganti dengan hari lain. Tidak mampu juga kita harus bayar fidyah. Tapi kalau kita mampu berpuasa itu lebih baik. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur apabila kita mengetahui kewajiban puasa yang tidak akan pernah kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.